5 tempat misterius dalam Al-Quran. Ada banyak tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang begitu penting hingga diciptakan hanya untuk tujuan khusus atau yang kepentingannya hilang setelah tujuannya selesai. Dan ada pula tempat-tempat lain yang kita bahkan tidak tahu di mana lokasinya. Jika kamu belum pernah mendengar tentang Dajjal sebelumnya, dia pada dasarnya adalah versi Muslim dari Antikristus. Dajjal adalah sosok jahat yang akan muncul menjelang akhir zaman dan akan menipu sebagian besar manusia agar mengikutinya. Ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke seluruh dunia, ia bertemu dengan dua suku yang sangat merusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa orang percaya bahwa gunung ini adalah yang diyakini bangsa Yunani sebagai pusat bumi. Tempat ini tidak boleh disamakan dengan yang lebih terkenal di Israel. Istana ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai bangunan besar yang terbuat dari kaca dan dibangun dengan bantuan bangsa jin. Al-Quran juga menyatakan bahwa atap dari istana ini akan terbuka dengan indah sehingga Nabi Sulaiman dapat melihat ke bawah kepada rakyatnya. Hingga hari ini, masih ada peninggalan di Yerusalem yang diyakini umat Muslim sebagai bagian dari istana ini. Namun, para arkeolog belum dapat mengonfirmasinya. Salah satu hadis menyebutkan bahwa jika kamu melakukan perjalanan ke tempat paling jauh di bumi, kamu pada akhirnya akan mencapai gunung yang terbuat dari zamarud hijau. Dari sana, kamu bisa melihat kembali seluruh dunia serta matahari dan bulan. Setelah itu, kamu akan melanjutkan perjalanan hingga mencapai gunung hijau berikutnya. Namun setelah menjelajahi seluruh dunia, kamu sebenarnya masih berada di tempat yang sama. Hal paling menarik dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa beliau tidak tahu dengan pasti di mana gunung tersebut berada. Suku-suku ini, Ya'juj dan Ma'juj, begitu kuat hingga jika mereka menyerang sebuah kerajaan, mereka akan menghancurkannya. Jadi, Zulkarnain memutuskan untuk membangun tembok untuk menahan mereka agar tetap terkurung. Tembok ini membentang dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan tembok ini mencegah Ya'juj dan Ma'juj menyebar kehancuran sesuka mereka. Namun, di mana tepatnya tembok ini berada, tak seorang pun yang tahu. Sebagian percaya tembok ini berada di dimensi lain, sementara yang lain percaya tembok ini ada di bumi, mungkin di Siberia. Al-Quran menyatakan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj begitu banyak, sehingga jika kamu mencoba menghitung mereka, kamu akan menghitung selama 40 tahun tanpa henti. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Dajjal dipenjara di sebuah pulau bernama Pulau Tanda, Omens. Sebagian percaya letaknya dekat Karasun, yang sekarang merupakan provinsi di Iran, atau di Pulau Socotra, di lepas pantai Somalia atau Yaman. Yang lain percaya bahwa pulau ini terletak di segitiga Bermuda. Beberapa percaya bahwa pulau ini dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah, yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Sementara yang lain mengatakan bahwa pulau ini dijaga oleh sekelompok kera yang tidak mengizinkan siapapun masuk ke pulau itu. Hal paling aneh dari semua ini adalah bahwa tak ada yang benar-benar tahu seperti apa rupa makhluk itu, atau bahkan apakah pulau itu benar-benar ada. Sebagian umat Muslim percaya tempat-tempat ini benar-benar ada, sementara yang lain berpikir tempat-tempat ini hanya ada di akhirat. Apapun itu, tempat-tempat ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan sangatlah misterius. Yang pertama adalah Pulau Dajjal. Lalu ada Ainul Hayat, atau dikenal sebagai mata air kehidupan. Dikatakan bahwa siapapun yang meminum air dari mata air ini akan hidup selamanya hingga hari kiamat. Mata air ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak jelas apakah penguasa saleh Dzulkarnain pernah meminumnya atau tidak. Namun, kita tahu bahwa Nabi Khidir telah meminumnya karena beliau bersifat abadi. Tapi di mana tepatnya mata air ajaib ini berada? Ya, tak ada yang tahu.
Ada banyak teori tentang hal ini, tetapi yang pasti tempat ini sangat misterius. Berikutnya adalah tembok Yakjuj dan Makjuj. Lalu kita punya Gunung Qof. Gunung ini disebutkan dalam beberapa hadis dan dikatakan sebagai gunung yang menahan bumi di atas lautan, menjaganya tetap pada tempatnya. Dan terakhir, kita punya istana Nabi Sulaiman. Jadi, itulah 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu tahu tempat lainnya? Beritahu saya di kolom komentar di bawah ini.